Abe, Berimba Kareba Komiu. Mudah-mudahan Anda selalu dalam kondisi sehat dan terus bersemangat. Saatnya Anda menyaksikan berita Sulawesi Tengah bersama saya, Della Rizka. Rangkaian berita aktual dan menarik telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Tim SAR gabungan mengevakuasi seorang pendaki yang terjebak di Gunung Kawalise. Petani garam di Kota Palu gagal panen karena cuaca buruk. Melonjaknya harga beras menguntungkan para petani di Kabupaten Sigi. Seorang pendaki gunung terjebak dan mengalami masalah saat mendaki di Gunung Kawalise, Kabupaten Sigi, Sabtu malam. Beruntung pendaki bernama Leli asal Kelurahan Tatura Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu ini ditemukan dalam kondisi selamat. Musibah yang menimpa perempuan berusia 28 tahun ini berawal ketika ia bersama 5 rekannya dalam perjalanan turun usai mendaki Gunung Kawalise, Kabupaten Sigi, Sabtu malam. Namun saat melalui pos kedua, Leli mengalami masalah dan terjebak di lokasi tersebut. Kejadian itu langsung dilaporkan kepada petugas SAR Palu dan langsung bergerak menuju lokasi. Korban berhasil dievakuasi Minggu dini hari dalam keadaan selamat. Proses evakuasi korban berjalan lancar karena cuaca dan kondisi alam yang cukup bagus. Korban langsung dievakuasi menuju posko gabungan. Setelah mendapatkan penanganan medis sementara, korban kemudian dibawa ke Palu dan diserahkan ke keluarganya. Korban berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat. Korban atas nama Leli, perempuan 28 tahun. Kami menghimbau kepada masyarakat yang akan melaksanakan pendakian di Gunung Kawalise untuk lebih mempersiapkan kondisi fisik sebelum melaksanakan pendakian dan mempersiapkan segala kebutuhan logistik, peralatan medis selama pendakian. Dengan ditemukannya korban, operasi SAR resmi nyatakan selesai. Masyarakat diimbau berhati-hati dan memperhatikan keselamatan dalam melakukan pendakian di Gunung Kawalise. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Palu. Hujan dengan intensitas tinggi yang melanda Kota Palu tidak hanya mengakibatkan banjir, tapi berdampak pada aktivitas petani garam. Akibat hujan tersebut, banyak petani garam di Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikelore gagal panen. Aktivitas petani di kawasan penggaraman sejak beberapa pekan ini terlihat sepi. Hanya beberapa orang yang sibuk membersihkan areal tambak garam yang kosong setelah dikeringkan. Proses pengeringan dan pembuatan garam gagal karena masuknya air hujan ke area tambak. Padahal jika cuaca panas, para petani bisa memanen garam dalam waktu singkat. Hasil panen pun memberikan keuntungan yang lumayan. Sejumlah petani mengaku sudah tidak memanen garam selama beberapa bulan terakhir. Kondisi ini membuat mereka sedih karena selama ini menggantungkan hidup dari usaha itu. Lokasi tersebut merupakan satu-satunya kawasan penggaraman yang masih bertahan di Palu. Hampir ada 1 minggu kayaknya, kurang lebih 1 minggu. 1 minggu ini memang musim hujan terus ya? Artinya tidak ambil ini, tidak ada ambil hasil. Seperti ini, mungkin maksimal dia ini 5 atau 6 hari. 5 atau 6 hari? Yang penting mataharinya full, bisa dipanen ini. Oh, tapi kalau musim yang bagusnya sebetulnya cuaca cepat ya? Cepat dia, agak cepat ya. 3 harian mungkin jadi? 3 hari mungkin bisa juga. Tapi harus full mataharinya, kalau ada mendungnya susah dia. Padahal harga garam Talise di tingkat petani sebenarnya lebih tinggi dengan daerah lain. 1 karung ukuran 50 kg dijual seharga 200 hingga 250 ribu rupiah. Sementara garam dari luar Palu lebih murah dan dijual seharga 175 ribu rupiah per karung. Beberapa bulan ini, mulai bulan puasa. Bulan puasa bulan 3, bulan 4, 5, 6, 7, 8, sudah 5 bulan ini. Tidak ada penghasilan. Hujan terus. Tiada
matahari panas. Kalau matahari panas 8 hari, 1 minggu, ya ada jadi garam. Begitu man. Hanya kita kasih bersih-bersih, begitu saja dulu. Nanti panas matahari, baru kita kasih masuk air. Petani garam Talise juga berharap ada bantuan perbaikan saluran air yang sudah banyak rusak, sehingga air hujan tidak langsung masuk ke tambak mereka. Petani juga berharap cuaca bisa cerah dan panas, agar produksi garam bisa kembali normal. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu. Kota Palu merupakan salah satu lokasi rawan bencana di Sulawesi Tengah. Untuk itu, diperlukan kesiapsiagaan menghadapi segala potensi bencana, baik gempa bumi, tsunami, banjir, dan bencana lainnya. Menyikapi kondisi tersebut, pemerintah daerah bekerja sama dengan sejumlah lembaga, memberikan pelatihan dan simulasi mitigasi bencana kepada masyarakat di Kelurahan Layana, Kecamatan Mantiklore, Minggu pagi. Masyarakat dibekali dengan pengetahuan tentang antisipasi dan penanganan bencana. Selain pelatihan, juga diserahkan sejumlah bantuan peralatan alarm darurat berupa alarm darurat, rambu jalur evakuasi, dan senter kepala. Peralatan ini diharapkan bisa membantu masyarakat dalam meningkatkan kewaspadaan dalam menghadapi ancaman bencana. Mana tujuannya itu mengantisipasi masyarakat apabila terjadi gempa, mereka sudah tahu evakuasi kemana dan mereka harus berbuat apa. Dengan adanya simulasi dan ada pendampingan dari BPBD Kota Palu dan dari unit rektor, kami sangat terbantu sekali. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sulawesi Tengah menyambut kegiatan yang dirangkai dengan penyerahan peralatan darurat bencana. Ia mengingatkan masyarakat untuk selalu waspada terhadap segala potensi bencana. Apalagi di wilayah Kelurahan Layana merupakan daerah yang sering dilanda bencana banjir. Dengan adanya kegiatan ini yang dilakukan sebagai dan ditetapkan juga sebagai kelurahan binaan dari PT United Traktor Tbk, ini akan bisa dapat bagaimana masyarakat siaga dalam menghadapi bencana. Kita harapkan karena bencana yang sebelumnya juga sudah ada korban yang meninggal dunia dan beberapa masyarakat juga mengalami luka-luka. Usai penyerahan bantuan peralatan dilanjutkan dengan simulasi bencana di 2 lokasi. Dalam kegiatan ini, warga dilatih untuk mengetahui langkah cepat ketika terjadi bencana. Warga diarahkan cara berkumpul, cara bergerak, dan cara menyelamatkan diri. Anak-anak, remaja, hingga orang dewasa juga ikut terlibat dalam simulasi tersebut. Mereka antusias mengikuti simulasi yang berlangsung hingga siang hari. Julianus Kay melaporkan dari Palu.